Gadis yang terlahir kembali ini hanya menginginkan satu hal, ngebunuh gurunya sendiri. Di kehidupan sebelumnya, akulah yang menyelamatkannya dari kultivator iblis. Sejak saat itu, Xiao Ruoqing menjadikanku satu-satunya guru dalam hidupnya. Namun demi menembus tahap Liangsu, aku justru merampas tulang dao miliknya dan memperlakukannya sebagai tungku kultivasi. Saat ia kembali berguru dan berusaha menghancurkanku, ia malah mendapati aku menanggung semua kesalahannya, bahkan memberinya pil-pil langka yang dulu tak pernah ia miliki. Padahal, ketika kultivator iblis membantai desanya dan memperkosanya sebelum membunuhnya, akulah yang datang tepat waktu dan membunuh iblis itu. Di bawah matahari terbenam, dengan pedang di tangan dan rambut berkibar, aku berdiri seperti dewa turun ke dunia. Aku Subei, sesepuh kelima sekte pedang. Orang tuamu telah tiada, maukah kau menjadi muridku? Xiao Ruoqing terdiam, pemandangan itu terlalu familiar. Di kehidupan sebelumnya, semuanya juga dimulai seperti ini. Pria ini muncul di saat paling putus asa, hingga akhirnya membunuhnya dengan tangannya sendiri. Baru saat itulah ia sadar, sejak awal, ia diterima sebagai murid hanya demi tubuh dao bawaannya. Di kehidupan ini, dia bersumpah akan ngebunuh orang munafik itu dengan tangannya sendiri. Namun Xiao Ruoqing tidak tahu bahwa Subei yang sekarang sudah digantikan olehku, seorang penyeberang dari dunia lain. Alasan aku masih berada di sini cuma satu. Aku membangkitkan sistem umpan balik murid tertinggi, 10.000 kali lipat. Dan sejauh ini, Xiao Ruoqing adalah satu-satunya anak takdir berwarna merah yang ditemukan sistem. Demi hidup santai dan bergantung pada murid, aku ngebut ke tempat ini dan berhasil menyelamatkan gadis kecil itu di detik terakhir. Begitu pertama kali melihatnya, aku langsung sadar. Seluruh tubuhnya penuh efek khusus, seolah wajahnya jelas-jelas bertuliskan, "Aku Putri Langit." Karena itu, aku langsung ingin menerimanya sebagai murid. Namun setelah aku bicara, gadis itu justru diam, menunduk dan tidak mengatakan apapun. Jelas tak mungkin kulepaskan. Aku pun mencoba memprovokasinya sedikit. Kenapa mikir selama itu? Kalau tidak mau, bilang saja. Begitu ucapanku selesai, Xiao Ruoqing langsung berlutut dan memberi hormat. Murid Xiao Ruoqing memberi hormat pada guru. Aku agak terkejut. Gadis ini ternyata cukup menjunjung etika guru dan murid. Hanya saja, tatapan matanya aneh, seperti ingin membunuhku. Ding! Selamat, host berhasil menerima murid. Anda memperoleh undian 10 kali serbaguna. Tanpa ragu, aku langsung mengundi. Namun beberapa hasil pertama, semuanya pil sampah. Tidak masuk akal, anak takdir jelas ada di sampingku. Apa caraku gacha yang salah? Selamat, host memperoleh gelar legendaris, anak takdir. Sudut mulutku langsung terangkat. Nah, ini baru benar. Setelah menyimpan semua hadiah, aku melambaikan tangan dan memanggil pedang terbang, bersiap membawa Xiao Ruoqing kembali ke sekte. Karena kau sudah menjadi muridku, ikut aku kembali ke klan pedang. Jika kelak latihanmu berhasil, guru akan menemanimu kembali membalas dendam darah ini. Agar gadis ini tidak bikin masalah di mana-mana, aku memperingatkannya dengan serius di perjalanan. Mencari jalan keabadian harus selangkah demi selangkah. Jangan bermimpi dapat rejeki jatuh dari langit, dan jangan kira kesempatan jadi pahlawan itu banyak. Begitu ucapanku selesai, tiba-tiba terdengar suara penuh keadilan dari bawah. Berani ganggu nona ini lagi, kepalamu akan kupenggal. Aku berdeham dengan wajah datar, lalu melanjutkan seolah tak terjadi apa-apa. Meski bakatmu luar biasa, tak mungkin kau terus bertemu teknik langkah. Hahaha, aku, Hu Hansan, akhirnya menemukan 180.000 jurus penakluk naga. Xiao Ruoqing langsung membelalakan mata dan menatap ke bawah. Guru, diam, aku memotong ucapannya. Singkatnya, latihan itu membosankan. Tak peduli seberapa kuat atau seberapa beruntungmu, yang terpenting adalah memberi umpan balik pada guru. Maksudku tetap hidup. Melihat gurunya tampak agak kalap, Xiao Ruoqing langsung patuh dan mengangguk, menandakan ia sudah mengingat semuanya. Aku pun mengangguk puas. Anak ini masih bisa diajari. Saat memasuki wilayah klan pedang, seorang murid berteriak dari bawah. Sesepuh kelima, sesepuh agung memanggil rapat. Mendengarnya, aku langsung mengerem pedang terbang. Xiao Ruoqing yang berdiri di ujung pedang terdorong ke depan karena hentakan mendadak. Kalau bukan karena pegangannya kuat, ia sudah terlempar jatuh. Kau ikut pedang guru dulu kembali ke puncak pujian. Guru akan kembali setelah rapat. Setelah berkata demikian, aku melangkah di udara kosong dan mengikuti murid perempuan itu menuju tempat rapat. Xiao Ruoqing hanya bisa berdiri terpaku, menatap punggungku yang makin menjauh.
Di dalam hatinya, Xiao Ruoqing merasa pria ini sedikit berbeda dari Raja Iblis bermuka hitam di kehidupan sebelumnya. Di tengah perjalanan, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Aku menoleh dan berpesan. Di bawah kaki meja ada kitab latihan pernapasan buat alas. Kalau bosan, boleh kamu lihat. Ingat, jangan sentuh botol di atas meja. Dalam perjalanan menuju puncak sesepuh, aku memanggil sistem dan mengecek atribut. Kelima atribut masih bintang 1 semua, tetap sampah segi 5 yang sangat familiar. Sistem sampah, katanya setelah menerima murid bakal dapat cashback 10.000 kali lipat. Tapi sampai sekarang, 0 perubahan. Tepat saat itu, aroma wangi menerpa dari belakang. Disusul sensasi sesak bercampur bau susu. Xiao Beibei, akhirnya kamu kembali. CJ benar-benar kangen. Para sesepuh di sekitar sudah terbiasa dengan adegan ini dan langsung pura-pura tidak melihat apapun. Hanya sesepuh kedua, si Qingyi, yang tidak tahan. Ia berdeham 2 kali. Mohon sesepuh besar menjaga wibawa. Sesepuh besar mendengus acuh tak acuh. Kamu ini kolot. Waktu kecil saja, popok Xiao Beibei aku yang ganti. Bagian tubuh mana yang belum pernah kulihat? Si Qingyi langsung merah padam. Ia menghantam meja dan berdiri. Lihat kalian ini, sesepuh besar klan pedang malah menggesekkan dadanya ke wajah aku. Dan karena aku tiap hari terobsesi dengan dada besar, sampai sekarang kultivasiku masih sangat rendah. Lalu ia menunjuk pria mabuk di sampingnya. Dan kamu, sesepuh ke-6, setiap hari kerjanya cuma minum. Apa kamu tidak tahu malu? Junushi membuka mata dengan susah payah. Sesepuh 5, kamu memang harus lebih giat. Lihat aku, sudah lebih tinggi kultivasi aku dari kamu. Baru tertawa 2 kali, Jun Wuxie langsung diinjak si Qingyi sampai terbenam ke tanah. Kamu bangga? Kita ini sekte 985. Pernah lihat sesepuh sekte 985 yang kultivasinya di bawah tahap menengah pengembalian ke kekosongan? Ia tersenyum sambil melambaikan tangan. Bagaimanapun, hubungan antar sesepuh di sekte kita sangat harmonis. Tidak seperti sekte lain yang penuh intrik. Sekarang kembali ke urusan utama, kita bahas acara penerimaan murid baru. Mendengarnya, wajahku langsung serius. Acara yang diadakan 50 tahun sekali ini benar-benar datang di waktu yang buruk. Penanggung jawabnya harus kuat, bereputasi, dan pandai bicara. Sebagai sesepuh dengan kekuatan terendah, aku merasa ditusuk berkali-kali. Belum lagi acara ini akan menyita banyak waktu. Siapa suruh aku berjanji membantu murid baru balas dendam? Aku hampir menolak. Namun si Qingyi sudah lebih dulu mengangkat dagu dengan angkuh. Kalau begitu, Shimei bersedia. Di antara kita semua, hanya aku yang paling cocok. Namun Wenrem Tingxin justru bersandar ke arahku. Menurutku, Xiao Beibei yang paling cocok. Di sisi lain, di puncak pujian, Xiao Ruoqing menenggak habis cairan tak dikenal di atas meja. Katanya botol ini nggak boleh disentuh. Kalau begitu, aku justru harus menyentuhnya. Tak lama kemudian, pintu gubuk terbuka tiba-tiba. Xiao Ruoqing dengan wajah memerah langsung ambruk ke lantai. Tangannya masih menggenggam botol itu. Aku menatap gadis itu yang tergeletak seperti lumpur dengan kesal. Gadis ini benar-benar nekat. Dia telah menghabiskan seluruh air kehidupan yang kubuat khusus untuk junior ke-6. Aku mengangkatnya ke tempat tidur. Melihat pakaiannya yang compang-camping, hatiku sedikit tergerak. Aku pun mengganti pakaiannya dengan baju kultivator perempuan yang bersih. Namun baru saja selesai, terdengar gumaman tidurnya. Guru, kenapa kamu belum mati? Tepat saat itu, Jun Wuxie masuk tanpa permisi. Begitu melihat pemandangan di depannya, sisa mabuknya langsung lenyap. Tanpa sepatah kata, dia berbalik pergi. Aku baru ingin menjelaskan, tapi langsung paham maksudnya. Tanpa ragu, aku mengangkat kaki dan menendangnya keluar pintu. Xiao Ruoqing pun terbangun. Melihat pakaian baru di tubuhnya, ia penasaran menarik stoking putih di kakinya. Rasanya aneh, tapi nyaman. Ini seragam murid baru kan pedang? Tak lama kemudian, ia membawa semangkuk sup tetaman. Guru, cepat coba sup ayam yang baru kumasak. Melihat sikapnya, aku mengangguk puas. Murid ini memang tidak salah kuambil. Namun saat melirik sup itu, aku melihat bahan aneh di dalamnya. Glowberit, obat sembelit babi betina. Sebelum sempat bicara, Jun Wuxie merebut mangkuk itu dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Beberapa detik kemudian, perutnya bergemuruh seperti guntur. Di bawah puncak pujian, para murid lewat sambil menutup hidung. Sesepuh kelima lagi meneliti gas rawa. Saat membersihkan kamar, Xiao Ruoqing menemukan buku penyangga kaki tempat tidur. Tanpa disangka, itu adalah kodeks pedang rahasia klan pedang. Ia langsung membacanya dengan penuh semangat. Namun belum lama, buku itu langsung kurbut. Kamu ngapain ambil kertas ganjelan kaki tempat tidurku? Aku menghela napas dan berkata santai.
Teknik biasa seperti ini nggak ada gunanya dilatih. Xiao Ruoqing langsung panik. Guru, ini kan rahasia klan pedang. Aku hanya melambaikan tangan. Lalu kenapa? Di pavilion penyimpanan pedang ada teknik yang jauh lebih baik. Di sana tanpa sadar aku malah melontarkan pidato dao pedang paling sombong sepanjang sejarah. Semua yang mendengar langsung tertegun. Aku sendiri hampir menyesal setengah mati. Untung aku kebanyakan baca novel. Akhirnya aku membawa satu teknik dan kembali ke gubuk. Xiao Ruqing membaca sampulnya dengan ragu. Guru, di sini tertulis kalau nasib buruk atau hati dao tidak kuat bisa mati. Aku menepuk kepalanya. Kamu nggak percaya, guru? Namun di dalam hatinya kebencian Xiao Ruqing kembali muncul. Saat aku membantu melancarkan aliran energi spiritualnya, Xiao Ruqing berlutut menahan sakit. Di saat itulah San Wuduo masuk dan langsung salah paham besar. Setelah semuanya dijelaskan, kesalahpahaman itu akhirnya teratasi. Namun San Wuduo justru tertarik pada stocking putih milik Xiao Ruqing. Aku pun mulai memamerkan barang-barang aneh hasil rakitanku sendiri. Menjelang malam, Xiao Ruqing kembali membaca teknik itu dengan amarah. Monster sialan, tunggu sampai aku menguasai kodeks pedang. Aku pasti akan ngebunuhmu sampai habis. Namun belum sempat fokus berlatih, aku kembali memanggilnya. Hampir gelap, ingat bawa 2 obor. Xiao Ruqing tersenyum dingin. Ini guru sendiri yang menyuruhku bawa obor ke kuburan. Di aula sesepuh, rapat kembali memanas. Acara penerimaan murid bintang kembali diperdebatkan. Si Qingyi mendengus dingin. 5 junior terlalu mudah, acara ini tidak bisa dia tangani. Pada saat itulah Jun Wuxie yang mabuk tiba-tiba membuka mulut. Kakak kelima, kemampuan alkimiamu benar-benar sudah sampai tingkat dewa. Aku menatap Jun Wuxie dengan wajah bingung. Dari mana kamu dapat kesimpulan itu? Aku akhir-akhir ini sama sekali tidak meracik pil. Jun Wuxie menunjuk keluar aula rapat. Lihat saja, asap setebal itu muncul dari puncak bujian. Kalau bukan alkimia, lalu apa? Saat itu juga seorang murid berlari masuk dengan wajah panik. Celaka, makam leluhur puncak bujian yang mengeluarkan asap. Jun Wuxie yang masih mabuk tiba-tiba menghirup udara 2 kali. Bau ini bau babi panggang. Begitu kata-katanya selesai, aku langsung menginjak pedang terbang dan melesat keluar aula. Makam terbakar ya terbakar, asal jangan sampai tanaman abadi milikku ikut rusak. Di area terlarang makam leluhur puncak bujian, Xiao Ruqing melemparkan obor dari tangannya. Para leluhur, katanya santai. Ruqing datang lebih awal untuk menyapa. Saat aku tiba, api sudah hampir padam. Xiao Ruqing sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah babi panggang berserakan di tanah. Wajahku langsung mengeras. Rencana beternakku, modal awalku, semua habis. Jun Wuxie melihat sekeliling lalu berkata, kalau soal mengurus babi, seharusnya kamu memanggilku. Dijamin satu pun tidak lolos. Aku tidak menjawab, hanya memberinya isyarat tangan internasional. Sementara itu, Wen Ren Pingxin merangkum kejadian dan bertanya kemana Xiao Ruqing pergi. Aku sama sekali tidak berniat menjawab. Aku hanya memeluk anak babi di tanah, menangis tanpa suara. Melihat perhatian semua orang tertuju pada babi, si Qingji langsung membentak. Jangan coba-coba memakai babi untuk menutupi dosa besar. Makam leluhur dihancurkan. Apapun alasannya, hukuman tetap dijatuhkan. Mendengar itu, San Wuce segera berdiri di depanku. Makam leluhur itu bukan dibakar oleh Subei. Kenapa kesalahan harus ditimpakan padanya? San Wulan yang sejak tadi tidak senang langsung mencabut pedangnya. Membakar makam leluhur adalah kejahatan besar. Siapapun pelakunya tidak boleh diampuni. Melihat situasi makin panas, San Wuke buru-buru menyela. Kakak belum selesai bertanya. Adik terlalu memaksa, kakak kelima bisa tertekan. Ucapan itu langsung membuat San Wulan terdiam. Si Qingyi yang melihat kesempatan itu langsung menunjuk dadaku. Sekalipun yang melakukannya adalah muridmu, kamu tetap tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Di hidup ini aku hanya bergantung pada muridku. Mana mungkin aku menyerahkannya untuk dihukum. Lagi pula, dia adalah anak takdir, pasti ada alasannya. Dari kejauhan, Xiao Ruqing yang bersembunyi menyaksikan semuanya. Wajahnya penuh kegembiraan. Kali ini kamu pasti jatuh. Subei, kamu akhirnya kalah. Semua orang mengira aku akan memanggil muridku keluar. Namun aku justru mengangkat tangan. Tidak perlu diperdebatkan. Api itu memang atas perintahku. Si Qingyi langsung berseri. Itu pengakuanmu sendiri. Aku tidak menanggapi. Karena pada saat yang sama, selamat, murid berhasil merasakan aliran Qi. Hadiah, 1 dadu takdir. Aku langsung menggunakannya. Aku akan menanggung semua hukuman, kataku pelan. Tapi
Apa kalian tidak penasaran kenapa aku membakar makam leluhur? Si King Yi mencibir. Berhenti berpura-pura misterius. Kalau kamu bisa menjelaskan dengan masuk akal, aku sendiri yang akan menaburkan abu makam puncak Suijian. Saat itu, Jun Wuxi tiba-tiba berhenti mengunyah. Kakak, makam leluhurmu sepertinya akan meledak. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya putih meledak dari batu nisan. Energi pedang melonjak ke langit. Semua pedang di sekitar bergetar dan terbang sendiri. Bahkan pedang milik para tetua tidak bisa dikendalikan. Xiao Ruqing mengintip dengan wajah bingung. Makam meledak. Kenapa malah memicu resonansi ribuan pedang? Saat batu nisan hancur sepenuhnya, sebuah pedang tua berkarat muncul di hadapan semua orang. Aku berdiri dengan ekspresi tenang. Untuk menemukan pedang Qingping, aku mempelajari ilmu Feng Shui bertahun-tahun. Karena itulah aku memerintahkan muridku membakar makam. Aku menoleh ke si King Yi. Alasan ini cukup. Mendengar ucapanku, ketua sekte langsung terlihat gembira. Dibandingkan dengan pusaka sekte yang bisa membawa sekte pedang kembali ke jajaran sekte 985 teratas, makam leluhur yang terbakar bukan lagi masalah besar. Si King Yi hanya memalingkan wajah dengan ekspresi tidak rela. Melihat urusan sudah mereda, Xiao Ruqing pun keluar dari tempat persembunyiannya dengan wajah penuh kehati-hatian. Guru, pakaianku terbakar. Karena tadi tidak memungkinkan baginya untuk muncul, aku mengeluarkan sebuah jubah dan menyelimutkannya di tubuhnya. Tidak perlu banyak bicara, kataku pelan. Guru percaya padamu. Pikiran Xiao Ruqing langsung kacau. Kenapa dia melindungiku? Padahal aku jelas sedang mencelakainya. Tidak, ini pasti hanya sandiwara. Saat pikiran Xiao Ruqing masih berantakan, si King Yi kembali menyerangku dengan pertanyaan. Menemukan pedang Qingping memang jasa besar, katanya dingin. Namun karena kamu sudah tahu pusaka sekte ada di sini, kenapa kamu tidak memberitahu kami sejak awal? Ketua sekte juga ikut mendekat, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Benar, katanya. Pedang itu kami cari ratusan tahun. Bagaimana bisa kamu hanya dengan membakar makam langsung menemukannya? Pertanyaan itu langsung memancing rasa penasaran semua orang. Mereka semua menatapku menunggu jawaban. Pertanyaan ini terlalu tajam. Untuk sesaat, aku benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Maka aku berdiri dan berjalan menuju pedang Qingping. Daripada menjelaskan, lebih baik mencoba mencabutnya. Melihat tindakanku, ketua sekte langsung mendorongku ke samping. Biar aku saja. Ia menggenggam gagang pedang dan menarik sekuat tenaga. Namun pedang Qingping sama sekali tidak bergeming. Ia mencoba lagi, tetap tidak bergerak. Dengan dahi penuh keringat, ketua sekte menghela napas. Bagaimanapun juga, ini pusaka sekte. Sepertinya hanya guru pendiri yang benar-benar layak mencabutnya. Di sisi lain, si King Yi mulai berhayal. Jika pedang ini dipindahkan ke makam leluhur puncak Suijian, itu akan jadi kehormatan luar biasa. Saat itu juga, dua murid berlari tergesa-gesa dengan wajah panik. Celaka, si King Yi. Jun Wuxi tiba-tiba tidak tahu kenapa, menggunakan kekuatan tingkat Liangsu, membakar makam leluhur puncak Suijian. Dia minum sambil menyembur api, kami tidak bisa menghentikannya. Barulah semua orang sadar. Saat kami sibuk mencoba mencabut pedang, Jun Wuxi yang sudah mabuk berat bergumam sendiri. Kakak kelima bakar makam, lalu keluar pedang. Berarti pedang keluar karena makam dibakar. Kalau begitu, bakar makam pasti bisa dapat pedang. Ia tertawa sendiri. Aku memang pintar. Ketika si King Yi akhirnya tiba, makam leluhur puncak Suijian sudah dilalap api sepenuhnya. Jun Wuxi, kalau kamu berani bergerak lagi, aku akan menguliti kamu hidup-hidup. Jun Wuxi menyeringai linglung. Feng Shui puncak Suijian jauh lebih bagus, katanya sambil mabuk. Kalau puncak Bujian bisa menyimpan pedang Qingping, kenapa puncak Suijian tidak bisa punya pusaka? Ucapan itu membuat si King Yi berhenti. Makam sudah terlanjur terbakar. Memukulinya juga tidak ada gunanya. Bagaimana kalau benar ada harta di bawahnya? Kalau sampai terlewat, bukankah rugi besar? Namun saat itu juga ketua sekte menyusul dan berteriak marah. Jun Wuxi, berani-beraninya kamu membakar makam leluhur sekte. Pemandangan yang sama pun terulang. Si King Yi berdiri di depan Jun Wuxi. Api itu, katanya dingin, atas perintahku. Jun Wuxi langsung terharu. Dengan penuh semangat, ia mengerahkan api lebih besar lagi. Hasilnya, tidak ada pusaka, tidak ada pedang, tidak ada apa-apa. Hanya abu leluhur berterbangan kemana-mana. Ketua sekte benar-benar murka. Kalian berdua menghadap tebing introspeksi 50 tahun. Di sisi lain, di gubuk rumput, Xiao Ruqing berdiri ragu di depan kursi malas tempat aku berbaring. Ia terlihat ingin bicara, tapi menahan diri. Aku bangkit dengan agak lelah.
Baru 2 hari masuk sekte, kataku pelan. Kamu sudah membakar makam leluhur sekte pedang. Aku menatapnya. Kalau nanti kamu makin kuat, apa kamu juga akan membunuh gurumu sendiri? Mendengar itu, hati Xiaorongqing langsung terguncang. Bagaimana dia tahu aku ingin membunuhnya? Atau ini cuma ujian? Aku melangkah ke hadapannya dan menghela napas. Ah, murid bodoh. Ulurkan kakimu. Xiaorongqing tidak tahu apa maksudku, namun ia tetap menuruti dan mengulurkan kakinya yang jenjang dan pucat. Aku melepas stocking putih di kakinya. Pergelangan kakinya sudah membengkak. Aku menanganinya dengan lembut, mengalirkan energi untuk menyembuhkan. Di dalam hatinya, Xiaorongqing terus memperingatkan diri sendiri. Di kehidupan sebelumnya, dia menusukku sampai mati tanpa ragu. Kenapa aku masih terpengaruh oleh sedikit kelembutan ini? Aku benar-benar tidak berguna. Setelah selesai membalut lukanya, aku mengacak rambutnya dengan kasar. Jangan berpura-pura menyedihkan di depanku. Di dunia kultivasi, tipu daya ada di mana-mana. Tanpa kekuatan, kamu bukan apa-apa. Masalah ini, kataku tegas, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kembalilah ke gubuk dan istirahat. Malam ini, aku akan tidur di tempat lain. Aku berbalik dan pergi begitu saja. Xiaorongqing menatap punggungku yang menjauh. Di dalam hatinya, tekadnya justru semakin kuat. Apapun yang kamu lakukan padaku di kehidupan ini, aku tetap akan membunuhmu. Di belakang gunung, area pemakaman tanaman abadi, tetua perempuan itu berdiri tak jauh dariku, mengenakan pakaian guru wanita yang rapi. Subei, katanya tenang, tolong beri petunjuk. Namun tidak lama kemudian, ia sudah terengah-engah dan menurunkan tangannya. Apa yang kulihat siang tadi, saat kamu memanggil pedang, aku sama sekali tidak bisa menirunya. Aku mencabut pedang Qingping di punggungku dengan santai. Perhatikan baik-baik. Lalu aku mengayunkan pedang, menampilkan satu set jurus pedang dasar dengan gerakan sederhana. Setelah selesai, aku menancapkan pedang kembali. Aku membelakanginya dengan sikap dingin. Masih ada yang ingin kamu tanyakan? Ia ragu sejenak lalu bertanya. Kalau kamu bisa mencabut pedang Qingping, kenapa siang tadi kamu tidak menunjukkannya? Mendengar itu, aku menoleh ke arah pedang di belakangku. Barusan aku memang mencabutnya. Kesempatan pamer seperti ini tentu tidak boleh dilewatkan. Aku langsung mencoba mencabut pedang itu lagi, namun tidak bergerak sama sekali. Aku menarik lebih keras, tetap tidak bisa. Melihat tatapan bingungnya, aku hanya bisa berkata tenang. Pedang ini sedang tidur. Lagi pula, jarang ada orang yang latihan pedang tengah malam. Saat itu, seberkas cahaya perak menembus langit malam dan melesat ke arah puncak pujian. Tetua perempuan itu langsung mengenali aura itu. Itu adikku. Ia hendak memanggil, namun aku langsung menutup mulutnya. Jangan bersuara. Ia menatapku bingung. Kita hanya berdiskusi soal kultivasi. Apa yang perlu disembunyikan? Aku berkeringat dingin. Kalau adiknya tahu aku memberi kakaknya pakaian aneh, aku bisa dikuliti hidup-hidup. Aku mendorongnya masuk kandang sambil berkata serius. Ini demi membantu pemahamanmu tentang hati pedang. Tak lama kemudian adiknya tiba. Ia melihat sekeliling dengan curiga. Kenapa aku mencium aroma perempuan? Dan rasanya seperti aroma kakakku. Dalam keadaan genting, aku langsung muncul di hadapannya. Jalan Dao tak berperasaan, kataku tenang. Adakah yang ingin menemaniku menikmati pedang ini? Ia menatapku lama, lalu berkata pelan. Kamu membela muridmu siang hari, malamnya sendirian begini. Di seluruh sekte, mungkin hanya aku yang mengerti kamu. Kami saling menatap. Namun ia mulai melihat sekeliling. Apa dia menemukan kakaknya? Aku panik. Saat itu, kami berdua melihat jejak kaki dan sebuah tongkat di tanah. Aku segera berdiri di depannya. Aku sedang melatih langkah tubuh. Karena itu, jejak kakiku berantakan. Ia tetap berjalan ke arah tongkat itu. Aku segera mengambilnya dan menggaruk punggung seperti tak terjadi apa-apa. Aku lelah, kataku. Kalau tidak ada urusan, lebih baik kamu pulang. Namun ia malah berkata akan bermalam di kandang babi. Aku langsung panik. Aku baru saja ingin mengajaknya pergi ketika ia sudah melompat masuk kandang. Aku menyusul dan menjatuhkan diri ke jerami lebih dulu. Tiba-tiba, jerami di bawahku mengerang pelan. Aku sadar, kakaknya masih bersembunyi di sana. Adiknya juga mulai curiga. Ketegangan memuncak. Dalam kekacauan itu, ketua sekte muncul sambil tertawa. Kenapa kalian bersembunyi? Apa takut aku melihat sesuatu yang tidak pantas? Kakaknya buru-buru berkata, aku datang untuk belajar pedang. Tadi Subei bahkan mencabut pedang Qingping. Ketua sekte tersenyum samar. Begitu ya? Ia menatapku. Kalau begitu, bisakah kamu memperlihatkannya sekali lagi? Aku dalam hati menjerit. Aku mana bisa mencabutnya lagi? Namun adiknya dengan polos berkata, tadi kakak terlihat sangat kesulitan.
Sekarang mungkin memang tidak bisa, ketua sekte mengangguk. Pria memang kadang tidak bisa. Aku mengerti. Kalimat itu membuatku langsung menggenggam gagang pedang. Pria boleh apa saja, kataku serius, kecuali dibilang tidak bisa. Keesokan paginya, aku mulai berpikir untuk menyerah diam-diam. Namun kakaknya justru mengumpulkan energi dan berteriak keras. Tetua kelima akan mencabut pedang Kingping. Ayo semua datang menonton. Hatiku langsung jatuh. Di jalan menuju tebing introspeksi, si Qingyi dan Jun Wuxie kebetulan lewat. Mendengar kabar itu, si Qingyi langsung marah. Su Bei yang membakar makam itu, apa haknya mencabut pusaka sekte? Ia langsung berbalik menuju puncak pujian. Kakak pertama melihat aku terus menolak mencabut pedang, lalu bertanya apakah aku mengalami kesulitan. Aku baru saja hendak berkata jujur ketika dari udara terdengar teriakan aneh si tetua keenam yang mabuk. Aku datang, minggir semua. Aku mau lihat kakak kelima pamer di depan orang banyak. Pada saat yang sama, si Qingyi yang bergegas datang langsung menekan tanganku. Pedang Kingping tidak bisa dikendalikan tanpa kekuatan tingkat puncak. Su Bei, tetua kelima sekte pedang, hanya mengejar nama kosong. Ini benar-benar mencemari pusaka sekte. Aku memang bersalah, lanjut si Qingyi. Tapi aku selalu memikirkan sekte pedang. Aku tidak bisa tinggal diam. Jun Wuxie mengangkat kepala dengan bersemangat. Kata kakak kedua benar. Su Bei memang harus dikurung 50 tahun. Punggungku langsung berkeringat dingin. Kalau benar-benar jatuh ke tangan dua orang ini, aku pasti tidak akan bernasib baik. Saat aku benar-benar terjepit, suara sistem tiba-tiba terdengar. Xiao Ruoqing berhasil menembus tahap Qi Refining, berhasil memahami sedikit wilayah Wuwu. Host mendapatkan cashback 7.700 kali lipat. Ternyata saat aku bertemu 3 wanita malam itu, Xiao Ruoqing justru berlatih kodeks pedang semalaman. Karena pengalaman hidup sebelumnya, dia samar-samar menyentuh wilayah Wuwu. Memang pantas disebut anak takdir. Baru 2 hari di sekte pedang sudah menembus tahap sendiri. Benar-benar alat pamer yang wajib dimiliki. Aku langsung menegakkan tubuh, aura di sekelilingku berubah. Dengan suara berat aku berkata, mohon semua menyaksikan. Aku, Su Bei, akan mencabut pusaka sekte. Si Qingyi mendengus dingin. Cuma bisa menggonggong di sini. Kalau kamu benar-benar bisa mencabut pedang Kingping, aku akan menelan 1 ton kotoran di tempat. Belum selesai bicara, suara dentingan pedang yang jernih menggema di seluruh puncak pujian. Niat pedang melesat ke langit, langsung menyelimuti seluruh sekte pedang. Xiao Ruoqing yang baru keluar kamar setelah berlatih semalaman langsung tertarik oleh cahaya pedang itu. Apa yang terjadi? Jangan-jangan waktu tetua keenam membakar makam benar-benar membakar sesuatu. Tapi kenapa bayangan pedang mengitari puncak pujian? Ia segera berlari ke arah gunung belakang. Belum sampai ia sudah mendengar suaraku. Jika langit tidak melahirkan Su Bei, jalan pedang akan gelap selamanya. Aku telah mencapai wilayah Wuwu. Pedang Kingping, mohon aku menjadi pemimpin sekte pedang. Xiao Ruoqing langsung jatuh terduduk. Dengan penderitaan hidup sebelumnya, pikirnya, aku saja baru bisa menyentuh Wuwu. Tapi Su Bei sudah sampai tingkat Mahayana. Lalu bagaimana aku harus membalas dendam ini? Melihat aku benar-benar mencabut pedang Kingping, Wenren Pingxing dengan penasaran bertanya bagaimana aku memahami wilayah Wuwu. Aku berkata, jalan pedang, hal pertama yang harus dijauhi adalah perasaan. Ingat baik-baik, wanita hanya akan memperlambat kecepatanmu mencabut pedang. Tanpa wanita di hati, pedang akan bergerak dengan sendirinya. Hari itu juga, di seluruh sekte pedang terlihat pasangan-pasangan yang putus. Sementara aku, sang biang keladi, sedang mengumpulkan sisa harta puncak pujian untuk dijual sebagai dana penerimaan murid. Tanpa sengaja, selembar kertas daftar tugas terjatuh. Xiao Ruoqing membacanya lalu bertanya, "Guru, siapa orang tua ini?" "Itu guruku, pemimpin sekte," jawabku. "Kamu sudah siap? Kita harus segera turun gunung." Xiao Ruoqing langsung memanggul semua barang. "Guru, aku sudah siap." Aku mengeluh. "Kamu mau pulang ke rumah orang tuamu? Kamu sudah menembus Qi Refining. Cincin penyimpanan ini kamu pakai saja." Xiao Ruoqing menatap cincin itu dengan linglung. "Guru, kalau saja kamu selalu seperti ini." Di jalan turun gunung, aku terus merencanakan jalur latihannya. Anak takdir seperti ini minimal harus mencapai fondasi Dao Surgawi. Aku lalu teringat sesuatu, mengeluarkan banyak botol dan menyerahkannya padanya. Ini hadiah pemula. Botol ini ada 300 pil Qi Refining. Punya saja seperti permen. Yang lain lihat sendiri. Xiao Ruoqing menatapku dalam-dalam. Di kehidupan sebelumnya, pikirnya, aku bahkan belum pernah melihat pil seperti ini. Lalu siapa sebenarnya dirimu, guru?
Di sisi lain, di keluarga Mo, seorang perempuan sedang mengayunkan pisau ke bagian bawah tubuh sebuah boneka tanpa henti. Saat ia sedang memikirkan jurus pedang yang lebih kejam, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. "Lier," kata seseorang di luar. "Semua undangan dari sekte-sekte 985 sudah dikumpulkan. Dengan bakatmu yang memiliki hati pedang, tulang pedang, dan tubuh pedang, sekte-sekte dari 21 wilayah bisa kamu pilih sesuka hati." Molly membuka undangan dari sekte pedang, lalu menatap nama di bagian bawahnya tanpa berkedip. "Di kehidupan sebelumnya," gumamnya, "kamu menggali tulang pedangku dan menghancurkan hati pedangku. Sekarang aku tahu betul panjang pendekmu. Aku pasti akan memotongmu ribuan kali." Karena acara penerimaan murid bintang 50 tahunan akan segera dimulai, berbagai kalangan pun berkumpul di kota Mo. Begitu aku memasuki kota, aku mendengar seseorang bertanya soal sekte pedang. Namun si penjual informasi hanya menggeleng. "Sekte pedang? Sekolah 985 kelas sampah." Anjing, dengar saja ikut geleng kepala. Aku tidak peduli dan mengajak Xiao Ruqing mencari penginapan. Namun baru berbalik badan, seorang pemuda berteriak keras. "Sekte pedang bagaimanapun juga tetap sekte 985 kan? Kakakku sudah mantap mau masuk sekte pedang. Dia bahkan ingin berguru pada tetua kelima yang paling dia kagumi." Aku langsung muncul di depan pemuda itu dan menepuk bahunya dengan puas. "Siapa namamu?" Melihat sikapku yang luar biasa, Mo Xiaoqiang langsung mengira dirinya bertemu kesempatan abadi. Ia pun memperkenalkan diri dengan sungguh-sungguh. "Xiaoqiang," kataku. "Sekte pedang sekarang cuma sekte 985 kelas bawah. Kenapa kamu masih membelanya?" Hati Mo Xiaoqiang langsung menegang. Ujian dari senior datang. Aku dan kakakku sama-sama merasa sekte pedang diremehkan. Aku langsung memotongnya. "Kamu punya kakak perempuan?" Xiao Ruqing yang melihat aku terus menanyakan soal kakaknya, tiba-tiba merasa tidak nyaman. "Guru," katanya serius, "kita kesini untuk menyelidiki sesuatu. Sudah hampir gelap, kita harus cepat cari penginapan." Melihat ekspresinya, aku tiba-tiba merasa ada firasat buruk. Mengikuti kata hati, aku langsung memberi Mo Xiaoqiang sebuah tanda kepercayaan untuk menyuruhnya pergi. Tak lama setelah berpisah, sebuah suara menggoda terdengar di telingaku. "Ayo, ini bukannya Tuan Su? Sudah lama tidak datang ke pavilion merah kami." Aku menegur mucikari itu dengan wajah lurus. "Omong kosong. Tempat tak bermoral seperti ini, kapan aku pernah datang? Aku harus masuk dan mengkritik kalian dengan keras. Kita menginap di sini malam ini." Begitu masuk pavilion merah, dua wanita cantik langsung mengapitku. "Tetua Su," kata mereka manja. "Sudah lebih dari setengah bulan tidak datang. Kami kira tetua melupakan kami." Aku dengan terbiasa mengeluarkan segenggam emas. "Sekte pedang kehilangan murid di kota Mo. Aku datang untuk mencari informasi, bukan untuk hal tak senonoh." Melihat aku royal, wanita berambut merah langsung menarik lenganku ke lantai atas. "Guru mau urusan serius," kataku pada Xiao Ruqing. "Kamu kembali ke kamar dan istirahat dulu." Dari obrolan di jalan, aku baru tahu bahwa murid sekte pedang memang ditahan pavilion merah. Alasannya sederhana, mereka pamer saat kompetisi pelacur, tapi uangnya tidak cukup. Aku benar-benar tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Jadi mereka ini pelanggan prostitusi tanpa izin. Saat pintu dibuka, beberapa murid sekte pedang terlihat telanjang dan digantung di balok. Tubuh mereka penuh bekas cambukan. Wajahku langsung menggelap. Sekalipun mereka tidak bawa uang cukup, kataku dingin, pavilion merah tidak berhak menyiksa mereka. Wanita berambut merah buru-buru menjelaskan. "Tetua Su salah paham. Bekas ini dari permainan mereka sendiri. Kami tidak menyentuh mereka." Aku menendang dengan keras. Keluar cari wanita tapi miskin, sudah memalukan. Diam-diam main yang aneh-aneh pula. Pantas saja orang bilang sekte pedang bikin orang geleng kepala. Salah satu murid berteriak dengan puas. "Tetua kelima, kami ditipu. Katanya 1000 emas cuma coba-coba. Siapa sangka satu kali coba langsung 1000. Wanita berambut merah mengeluarkan buku catatan. "Aturan kami jelas. Coba ya tetap bayar. Mo Yuqian, 171.000 emas. Hao Suai, 667.000 emas. Zhen Jianting, 3.000 emas. Amanah dan adil." Aku memegang dahi dan membalikan badan. Mana penanggung jawabnya? Aku bicara langsung. Aku dipandu wanita berambut merah menuju pintu kamar pemilik pavilion merah. Yang tidak kuduga, pemilik di balik pavilion merah ternyata adalah pemimpin sekte Xingyue. Begitu aku melangkah masuk, pedang Qingping di pinggangku langsung bergetar dan memberi peringatan. Di ruangan itu ada bunga penghisap jiwa, dupa pembingung, dan teknik pesona sekte Xingyue. Pemimpin sekte benar-benar menaruh perhatian besar padaku, kataku tenang. Yu Hongxiu tampak terkejut dengan teknik pesona ditambah harta, bahkan kultivator tingkat Liang Su seharusnya sudah terpengaruh. Ia lalu mengambil posisi menggoda. Tetua Su adalah pria pertama yang masuk ke kamarku.
Setidaknya harus kulihat apakah kamu memang mampu membicarakan urusan. Aku menjawab dengan datar. Aku datang mewakili Sekte Pedang untuk membahas kerjasama. Pemimpin Yu sebaiknya simpan trik-trik ini. Yu Hongxiu tersenyum tipis. Sekte Pedang berutang hampir 10 juta emas pada Sekte Xingyue. Lagi pula, apa kamu benar-benar bisa mewakili Sekte Pedang? Aku tetap tenang lalu menunjukkan pedang Qingping di pinggangku. Tentu saja bisa. Yu Hongxiu duduk tegak tertarik. Sekte Pedang bahkan tidak bisa mengeluarkan 10 juta emas. Lalu apa modal kerjasamanya? Bagaimana jika aku punya cara, lanjutnya, yang bisa memberi dua sekte keuntungan hampir 10 juta emas per tahun? Saat aku dan Yu Hongxiu sedang membahas kerjasama, Xiao Ruoqing dicegat oleh San Wulan yang menyamar dan mengikuti diam-diam. San Wulan langsung mengeluarkan mutiara roh langit dan bumi. Apakah kamu mau berguru padaku? Benda ini bisa membantumu menyelesaikan fondasi Dao Surgawi. Aku juga bisa langsung membantumu membunuh semua musuhmu. Menghadapi harta sebesar itu, hati Xiao Ruoqing sempat terguncang. Namun ketika ia memikirkan bahwa aku akan bersama murid perempuan lain, ia akhirnya menolak dengan tegas. Wajah San Wulan tampak tenang, namun hatinya mendidih. Baru beberapa hari, pikirnya, sudah lengket pada kakak kelima. Ia berkata dingin, anggap mutiara ini sebagai hadiah karena kamu berguru pada tetua kelima. Tapi aku tetap harus mengingatkanmu, gurumu mungkin tidak sebaik yang kamu bayangkan. Hati Xiao Ruoqing terkejut. Apakah tetua ke-9 sudah melihat watak asli guru? Sementara itu, aku sedang menjelaskan rencanaku dengan lancar. Dengan jaringan Sekte Xingyue di 21 wilayah, kataku, kita bisa mengumpulkan informasi paling panas dan menyusunnya jadi peringkat. Siapapun yang ingin masuk peringkat harus menghamburkan emas. Setelah mendengar seluruh rencanaku, Yu Hongxiu sangat kagum. Ia tidak menyangka aku memiliki cara berpikir seperti ini. Kenapa dulu aku tidak memperhatikannya? Tetua Su memang luar biasa, katanya. Tapi kamu tidak takut aku membunuhmu? Lalu menyuruh Sekte Xingyue menjalankan rencanamu sendiri. Begitu kata-katanya selesai, Yu Hongxiu tiba-tiba muncul tepat di depanku. Aku merasa tak berdaya. Memang pantas disebut wanita iblis dari Sekte Iblis. Berubah sikap secepat itu, aku tetap duduk tenang di sampingnya. Pemimpin Yu suka bercanda. Lain kali sebaiknya tidak usah. Tatapan Yu Hongxiu menjadi gelap. Bagaimana kalau aku tidak bercanda? Kamu cuma di tingkat Huasen. Satu jariku saja cukup untuk membunuhmu. Aku dengan anggun mengangkat cangkir teh dan menyesapnya tanpa menjawab. Jika 5 menit lalu, aku pasti panik. Namun barusan, murid pertama menyelesaikan fondasi Dao Surgawi. Hadiah, 2 kartu pengalaman aura puncak Hedao, masing-masing 5 menit. Melihat aku tetap tenang, nada suara Yu Hongxiu menjadi lebih keras. Kamu tidak takut? Aku merangkul bahunya dengan santai, diam-diam menggunakan 1 kartu pengalaman. Pemimpin Yu memang pemimpin Sekte Xingyue, kataku pelan. Tapi belum cukup membuatku takut. Yu Hongxiu mencibir dan hendak berbicara lagi. Namun aura puncak Hedao meledak dari tubuhku, langsung menekan Yu Hongxiu. Ini adalah aura Hedao puncak berusia 500 tahun. Yu Hongxiu langsung berubah pikiran. Ia harus mengikat hubunganku dengannya. Ia tiba-tiba memelukku dari belakang, tangannya menyusup ke pinggangku. Maaf atas sikapku tadi. Kalau tidak ada orang, katanya lembut, kamu boleh memanggilku dengan sebutan lain. Aku menangkap tangannya. Tipu daya kecantikan tidak berguna bagiku, kataku tenang. Tapi aku mengerti kesulitanmu. Untuk melindungi murid perempuan sektemu dari pria rendahan, kamu pasti sudah mengorbankan banyak hal. Mendengar itu, Yu Hongxiu menunjukkan sedikit rasa sedih. Selama ratusan tahun, katanya pelan, banyak pria menginginkan tubuhku. Namun hanya kamu yang memahami alasanku. Ia lalu memberiku sebuah token berbentuk ikan. Ini adalah token Xingyue. Dengan ini, kamu bisa memobilisasi seluruh sumber daya Sekte Xingyue. Ini milikmu pribadi. Tidak ada hubungannya dengan Sekte Pedang. Aku tidak menyangka ia akan langsung all in. Namun menolak pemberian langit justru mendatangkan bencana. Aku menerima token itu dengan tenang. Kalau begitu, kataku, mohon siapkan 1 juta emas. Yu Hongxiu tersenyum, menempelkan tubuhnya padaku. Permintaan adiksu, katanya manja, tentu akan segera dipenuhi. Aku diam-diam menjerit dalam hati. Begini caranya, aku juga bisa jebol. Namun memberi tanpa menerima bukanlah etika. Aku menyelipkan sepasang stoking hitam ke tangannya sebagai balasan. Tak lama setelah aku pergi, San Wulan masuk ke kamar Yu Hongxiu. Saat aku bernegosiasi tadi, aku tanpa sadar membocorkan sedikit aura pedang Qingping. San Wulan menyadarinya dan khawatir aku dalam bahaya. Ia langsung mencabut pedang. Wanita iblis, kenapa kamu menggoda kakak kelima dan menahan murid Sekte Pedang? Namun kultivasi San Wulan hanya tahap awal Liangsu. Yu Hongxiu cukup melepaskan tekanan Hedao dan San Wulan langsung memuntahkan darah. Yu Hongxiu menatapnya dengan jijik, tidak tahu diri. Kamu bahkan tidak bercermin. Bagaimana mungkin Su Be menyukai perempuan kasar sepertimu?
Kalimat itu langsung menghancurkan mental San Wulan. Bahkan dao hatinya hampir runtuh. Ia terhuyung keluar menuju kamarku. Bagaimana mungkin kakak kelima memandangku seperti itu? Aku harus bertanya langsung padanya. Namun saat ia hendak mengetuk pintu, ia mendengar suara Xiao Ruoqing dari dalam. "Guru?" tanya Xiao Ruoqing penasaran. Seperti apa sebenarnya tetua ke-9 itu? Aku tersenyum tanpa sadar. Di mata orang lain, dia selalu dingin dan sulit didekati. Di mataku, lanjutku, dia tetap gadis kecil yang dulu memohon padaku untuk menggoyangkan pohon bunga persik. San Wulan langsung terduduk di depan pintu. Air matanya jatuh. Iblis sekte Xing Yue itu, utang ini akan kuingat. Ia merasa telah menembus rintangan iblis dalam hati dan harus segera mencari tempat untuk terupa, tahap Liangsu menengah. Di dalam kamar, aku melihat Xiao Ruoqing yang tenggelam dalam pikiran dan tersenyum. Aku tahu gadis seusianya memang suka cerita seperti itu. Asal dikarang sedikit, langsung percaya. Aku menepuknya, "Jangan bengong. Ikut guru menyelamatkan murid sekte." Begitu kami keluar dari paviliun merah, kami langsung bertemu Molly yang sengaja mencariku. Setelah berpisah, Mo Xiaoqiang langsung pulang membual pada kakaknya. Begitu tahu adiknya bertemu tetua kelima sekte pedang, Molly langsung bersemangat. Ia langsung menekan adiknya, merebut tanda kepercayaan, lalu bertanya kemana-mana sampai menemukanku. Menghadapi anak takdir merah yang datang sendiri, aku tentu senang menjalin hubungan. Namun mata Xiao Ruoqing dipenuhi kesedihan. Apakah aku tetap tidak bisa lepas dari takdir hidup sebelumnya? Aku tidak tahu pikiran mereka. Aku hanya mencari restoran dan mengajak mereka makan sambil berbincang. Molly langsung memulai aksi balas dendam aneh. Ia memutar kaki kiri ke kanan, lalu dengan tepat menyiram teh panas ke arah bawah tubuhku. Untung aku cepat menangkapnya, kalau tidak sudah pasti memerah. Gagal sekali, Molly mencoba lagi. Dengan alasan mencari tisu, ia melempar isi tas penyimpanan kemana-mana. Hanya sebuah belati yang melesat lurus ke arah bawah tubuhku. Beruntung aku terlatih, aku menjepit belati itu dengan 2 jari, meski dari samping. Setidaknya selamat. Molly panik dan buru-buru minta maaf. "Maaf, Tetua Su, aku tidak sengaja. Belati itu untuk pertahanan diri, di atasnya ada..." Belum selesai bicara, tubuh bagian bawahku langsung bereaksi. Ini obat perangsang. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Siapa yang melapisi belati pertahanan diri dengan obat perangsang? Sebagai tetua kelima sekte pedang, aku tetap harus menjaga wibawa. Aku menahan diri dan mempersilahkan Molly duduk. "Kudengar kamu sangat mengagumi sekte pedang." Tatapan Molly langsung tajam. Aku hanya mengagumi caraku menyiksamu, namun ia segera menahan emosinya. Sejak kecil, Molly sudah terikat dengan pedang, seolah terlahir untuk pedang. Karena itu, pilihan pertamanya di acara penerimaan murid adalah sekte pedang. Mo Xiaoqiang tiba-tiba berdiri. "Molly, kamu keterlaluan. Aku yang kasihan membawamu ke sini. Akulah yang ditakdirkan bersama pedang." "Anak ini tidak tahu diri," katanya cepat. "Maafkan dia, Tetua Su." Molly lalu mengeluarkan hadiah. Aku menyilangkan kaki. Niat baiknya ku terima, hadiah tidak perlu. Xiao Ruoqing yang diabaikan langsung cemberut. Guru genit sekali. Aku harus menghentikan guru merusak adik perempuan. Ia langsung memotong pembicaraan. "Guru, urusan utama lebih penting." Molly dan Xiao Ruoqing saling menatap. Dalam hati mereka bersamaan berkata, "Tenang adik, di kehidupan ini aku pasti menyelamatkanmu. Dan guru akan kubunuh." Aku yang tidak tahu apa-apa hanya minum teh. "Konon," kataku santai, "ada orang yang suka cemburu." Xiao Ruoqing menoleh penasaran. "Lalu?" "Dia mati karena asap." Xiao Ruoqing langsung terdiam. Saat itu teriakan keras terdengar dari pintu restoran. "Tamu-tamu, Wu Huakue, silakan masuk." Rombongan itu duduk di meja sebelah dan tanpa sadar membicarakan sekte pedang. Aku lihat orang sekte pedang. Kalian bukannya lagi sibuk membakar makam? Pendekar pedang memang cepat tersulut. Mendengar ejekan itu, 3 murid sekte pedang langsung bertengkar dengan orang Wu Huakue. Meski aku ada di sini, pemimpin rombongan Wu Huakue adalah kultivator Liangsu. Dengan kultivasiku di tahap Huasen, aku tidak terlalu mengintimidasi. Aku baru ingin menenangkan ketika seorang murid berteriak keras. "Hanya Liangsu. Tetua Su, cukup 1 pedang untuk membantai kalian." Aku langsung berkeringat dingin. "Pamer, jangan libatkan aku." Pemimpin Wu Huakue menatapku tajam. "Kalian sekte pedang itu apa?" "Sekedar sekte 985 kelas bawah. Berani-beraninya mengancam menekan aku dengan 1 pedang. Sudah diinjak-injak seperti ini, aku tidak mungkin terus menahan diri." Saat aku hendak memakai kartu pengalaman terakhir, semburan ki pedang ungu tiba-tiba muncul dan langsung mengarah ke kepala pemimpin Wu Huakue. San Wulan berteriak dingin. "Lalu Wu Huakue kalian itu apa?"
Pemimpin Wu Huake membalas, namun sama sekali tidak mampu menekan San Wulan. Kamu menembus tahap Lian Su menengah. Saat mereka bertarung sengit, obat perangsang di tubuhku benar-benar bereaksi. Aku terpaksa menjepit kaki dan memusatkan pikiran untuk menahan diri dengan wilayah Wu Wu. Melihat aku menutup mata, pemimpin Wu Huake menunjukku sambil memaki. Katanya tetua Su bisa menekan aku dengan satu pedang. Sekarang malah bersembunyi di belakang wanita. Apakah semua tetua sekte pedang pengecut? Kata-kata itu langsung membuat San Wulan murka. Ia mengerahkan seluruh kekuatan dan menyerang. Pemimpin Wu Huake juga mengumpulkan seluruh tenaga. Melihat restoran hampir hancur oleh tekanan mereka, aku mengangkat sebuah papan batu dan menghentikan mereka berdua. Kamu tanya sekte pedang itu apa? Kataku dingin. Aku jawab. Hal yang Wu Huake tidak berani lakukan, sekte pedang berani. Hal yang Wu Huake tidak berani urus, sekte pedang akan urus. Pemimpin Wu Huake gemetar. Apakah sekte pedang boleh bertindak semaunya? Aku mencabut pedang Qingping. Mungkin sekte pedang lama tidak bisa, tapi sekte pedang dengan pedang Qingping bisa. Niat pedang tak terbatas berkumpul, langsung menembus seluruh restoran. Bayangan pedang raksasa muncul di langit Kotamo, mengumumkan kembalinya pusaka sekte pedang. Molly menatap pedang Qingping di tanganku, tanpa sadar menjilat belati di tangannya. Di kehidupan sebelumnya, pikirnya, guru tidak punya pedang Qingping. Menarik. Mo Xiaoqiang menatapnya dengan mata membesar. Kak, kamu merasakan sesuatu? Molly tersadar, menatap belatinya, ekspresinya sulit dijelaskan.